A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan sebagian manusia may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu andadan sebagai sekutu-sekutu, sebagai berhala-berhala. Wa minal kuffari, artinya dari orang-orang kafir. Jadi sebagian orang kafir mayya'budu min ghairillahi, ada orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Ausanan, sebagai berhala-berhala sembahan mereka. Yuhibbunahum, mereka mencintai akan berhala itu hubban kainan, yaitu sebagaimana cinta yang ada kahubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah. Ay kahubbihim lillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Ay yusawwuna bainahu ta'ala wa bainal asnam. Yusawwuna, mereka itu menyamakan di antara Allah Ta'ala dan antara berhala-berhala itu, fito'ah, dalam ketaatan, wa ta'zim, dan ta'zim, pengagungan, penghormatan. Au yuhibbuna ibadatahum, atau mereka suka menyembah mereka, asnamahum, terhadap berhala-berhala mereka, kahubbil mu'minina Allah, seperti cintanya orang-orang mukmin terhadap Allah Ta'ala, bil ibadati, dan ibadah. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang beriman, asyaddu hubban lillah, asyaddu, lebih keras menjadi cintanya bagi Allah, minal kuffar, dibandingkan orang kafir, di asnamihim, bagi berhala-berhala mereka. Fa'innal mu'minina, maka sesungguhnya orang-orang beriman, la yatadarra'una illa ilallah, orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah tadarru', tidak pernah tadarru' illallah, kecuali kepada Allah Ta'ala. Khilafil musyrikin, berbeda dengan orang musyrikin. Fa innahum ya'diluna ilallah, maka sesungguhnya mereka itu berpaling kepada Allah. Indal hajat, ketika keperluan saja. Wa inda zawalil hajat, dan ketika hilang hajat. Yarji'una ilal asnam, mereka itu kembali kepada berhala. Mereka kembali kepada berhala. Walau yaral ladzina zalamu, dan jikalau melihat oleh orang-orang yang zalim itu, izjarawnal azaba, ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillah, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah. Jami'an, semua kekuatan milik Allah. Wa annallaha syadidul iqab, dan bahwasanya Allah itu amatlah keras siksaannya, azibul azab, sangat keras siksaannya. Qara'al jumhur, telah membaca oleh jumhur ulama, walau yara bil ya al-maftuhah al-manqutah, yaitu dengan ya yang dititikkan, mafatil hamzati, beserta dibariskan atas hamzah. Min anna indal qurra'i, daripada bahwa
di sisi para ahli baca as-sab'ah yang 7. Jadi yar'al ladzina zalamu dengan dibariskan hamzah. Hamzah masih tetap. Wal makna, dan artinya walau yaral ladzina asyraku billahi, kalau melihat oleh orang-orang yang menyekutukan dengan Allah akan suatu syiddat azabillah, betapa kerasnya azab Allah, wa kuwatahu, dan berapa kuatnya azab Allah, lama ittakhadhu min dunihi andadan, niscaya tiadalah mereka menjadikan selain Allah itu andadan, sekutu-sekutu. Wa ala qiraati ba'dil qurra, dan berdasarkan bacaan daripada sebagian ahli baca garis sab'i yang bukan qiraatus sab'ah bi kasril hamzah, dengan dibariskan bawah hamzah. Min in kana takdiru, jika ada takdir itu walau ya'lamul ladzina zalamu bi ibadatil asnami, kalau mengetahui oleh orang-orang yang zalim menyembah berhala itu, ajazaha hala musyadatihim, pasti yaulau ya'lamul ladzina zalamu bi ibadatil asnami, ajza, lemahnya hala musyahadatihim azab Allah, ketika dia menyaksikan azab Allah Ta'ala, laqalu, niscaya pasti mereka mengatakan, innal quwwata lillah, sesungguhnya kekuatan itu hanyalah milik Allah. Sesungguhnya kekuatan milik Allah. Wa qara'a Nafi', dan telah membaca oleh Imam Nafi' wa Ibnu Amir dan Ibnu Namir, taro, walau taro. Dalam Al-Quran memang walau taro, dia dengan walau yaro, tapi walau taro. Bita'il mangkutati mimpauka, yaitu dengan tak yang dititikkan di atas. Tak, walau taro. Bacaan Nafi' dan Ibnu Amir. Mafatil hamzah, tar'a atau tar'a al-khitab li Rasulullah SAW, yaitu berdasarkan khitab bagi Rasulullah SAW. Anna likulli ahadin mimma yasluhu lil khitab, au likulli ahadin, atau bagi setiap orang yasluhu yang pantas lil khitab, oleh dikhitab. Wal makna, dan artinya walau taral ladzina zalamu iz yarawnal adzaba, dan jikalau melihat oleh orang-orang zalim itu ketika mereka melihat azab, tara annal quwata lillahi jami'an, kau akan melihat bahwa kekuatan itu milik Allah secara utuh, secara menyeluruh. Wa qara'a Ibnu Amir, dan telah membaca oleh Ibnu Amir, walau kusiratil hamzatu, dan jikalau dibariskan bawah hamzah, kanal makna, niscaya maknanya walau taral ladzina asyraku, dan kalau melihat oleh orang-orang yang menyekutukan itu, yarawnal azab, kalau kau melihat akan orang-orang yang menyekutukan Allah, iz yarawnal azab, ketika mereka azab, laqulta, niscaya kau akan mengatakan, innal quwwata lillahi jami'an, sesungguhnya kekuatan itu milik Allah secara menyeluruh. Qara'a Ibnu Amir, telah membaca ini oleh Ibnu Amir dengan yurawna bidamil ya, kalimat yurawna, jadi bersekedar penyak yurawna. Nah, berdasarkan pembahasan bacaan para qurra, Syekh membariskan atas pertama dengan menggunakan ya, bro. Padahal di dalam Al-Quran walau taro.
Walau tara iziz zalimina. Walau tara. Atau walau tara alladhina zalamu iz yarawnal adzaba annal quwwata lillah. Maka lamun walau tara berarti kalimat alladzina zalamu adalah menjadi maf'ul daripada tara. Lamun walau yara alladzina zalamu berarti jadi fa'il, mahal jadi fa'il daripada yara. Kemudian walau yura yurauna misalnya, maka alladzina menjadi sifat daripada mahal waw pada kalimat yurauna, karena waw jadi mahal naibul fa'il. Alladzina ismu mausulin mabni 'alal ya li kaunihi ala surat jamu muzakkar salim fi mahalli raf'in sifatun li mahalli wawi pada kalimat yurauna, diperlihatkan artinya. Diperlihatkan. Kemudian Ar-Raisi membariskan atas hamzah dengan tar'a atau yar'a. Arab bahkan membariskan bawah hamzah yar'i. Berarti yur'i. Berarti yuri. Yuri artinya memperlihatkan. Karena ini merupakan berasal daripada aro. Aro bermakna timbangan af'ala. Aro yuri. Af'ala yub'ilu. Af'ala yub'ilu. Sekalipun berbeda bacaan dan berbeda arti silahirannya, namun tetap memiliki arti pada. Misal, waktu nasi mengatakan walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Seandainya dengan zalim kita, seandainya dengan zalim begitu, le waktu nasi kita azab, maka segera kita apa? Kekuatan hanya milik Allah. Kekuatan milik Allah. Si kedua, lamun gunakan taro, seandainya mek kita dengan zalim nu, li waktu nang kita azab Allah. Kekuatan adalah milik Allah secara menyeluruh. Dan bahwa Allah memiliki azab yang sangat keras. Masih seandainya ini mana menjawab ini. Walau yuri, misalnya yuri. Dengan yuri asal. Seandainya Allah memperlihatkan terhadap dengan zalim, sewaktu menyembah, waktu kita azab, bahwa kekuatan milik Allah secara menyeluruh dan bahwa Allah memiliki azab sangat kuat. Kemudian walau yurauna, seandainya dengan kafir itu, dengan zalim itu terpenggitan, diperlihatkan. Le waktunya kita azab Allah, bahwa kekuatan adalah milik Allah secara menyeluruh dan Allah memiliki azab yang sangat keras. Seandainya kembali kepada makna lau harfu imtina limtina atau harfu imtina lil wujud. Nah, namun kembali kepada makna harfu imtina limtina ini kan masih seandainya. Berarti boleh jadi tidak terpenggitan. Tidak penggitan. Nah kan kalau diperlihatkan artinya, kalau diperlihatkan. Jadi harfu imtina lil wujud. Artinya ditegah itu si penglihatan karena memang ada upaya tidak memperlihatkan. Berbeda lamun harfu imtina lil imtina. Tidak adanya sesuatu itu karena ditegah oleh sesuatu yang tidak ada. Nah, seandainya teparannya lau harfu imtina lil imtina,
Si jari inti dalam hal ini adalah melihat kekuatan Allah secara menyeluruh. Melihat azab Allah yang sangat keras. Lihat kita ya. Karena di narak tepeng lihat, di narak tepeng begitu kan masih lau nih. Masih seandi. Seandi. Harfu imtina lil imtina. Berarti kan ini kita ya. Ini kita. Nah, dalam hal ini membahas para alim ulama, lalu hakikatnya sebenarnya apakah dengan zalim genegita kekuatan Allah si semata-mata kekuatan milik Allah dan azab Allah si paling sedih, si paling keras era genegita Allah matunggal si milik kekuatan, Allah si matunggal memiliki azab yang sangat keras genegita. Maka kalimat walau memang ia berbentuk syarat. Lamun syarat berarti insya. Lamun insya ini mengandung arti khabar. Karena marantan kita bahas di dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amr doang. Amr doang. Lagu amr mutagarrir syak ilal khabar. Ya tahu na insya'iyah khabariyah, insya'iyah lafzan khabariyah makna. Berarti ya ayyatuhal mutmainnah. Ini berarti hai jiwa yang tenang. Lagu sesungguhnya jiwa yang tenang itu. Yasin sebut para ulama tafsir. Irji'i. Dia berarti kembalilah. Lagu sesungguhnya jiwa yang tenang itu akan kembali. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Akan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan redha dan diridhai. Ya. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nalamna tulak tipa Allah, pasti nang tamang insyaallah taala tipa surga. Bersama kelompok-kelompok sih. Nah, sekenuan juga masih kalimat walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anallahu sadidul iqab. Berarti dengan zalim memang genegita kekuatan Allah isi maha kuat dinarak tandingin ya azab Allah isin dinarak pada yang keras dinarak pada keras pasti tandingin kita cuma era gen kita setelah lek padang apa lek akhirat dek kita sewaktu hidup di dunia dia dah tahu sewaktu hidup di dunia walaupun kebadak dia dah sadu. Kemudian apabila tepang ya kalimat walau yaro ni maka akan jadi mafhum mukhalafah dengan in. Akan artinya apa? Bermakna in. Jika kalau seandainya nah ini walau yaral ladzina zalamu izyarawunal azaba anal quwwata lillahi wa annahu syadidul azab. Maka harus ada jawab. Ara jawabnya. Pasti jawabnya harus apa? Lama asyrakullaha wal lama zalamullaha. Niscaya mereka tidak akan menyekutukan Allah. Mereka tidak akan pernah zalim kepada Allah. Mereka tidak akan pernah zalim kepada Allah. Lamuna memang terpenggitan sewaktu hidup di dunia. Lagu lamun penggitan era akhirat, maka terpenggitannya adalah hanya untuk menambah penyesalan. Karena wali akhirat kan dinara tahu perubahan. Dinara akan membawa pengaruh. Hanya pengaruhnya untuk menambah penyesalan.
ternyata tentu si tabada ita si para alim ulama tentang hanya Allah si memiliki kekuatan mutlak. Hanya Allah si memiliki azab yang sangat keras. Ente gen sadu laik para alim ulama sang tepenggitan doang di kekuatan Allah ni. Sang tepenggitan doang di azab Allah ni. Karena memang ya. Jangan kali akhirat. Waktu nazak doang. Sakaratul maut. Wa amma idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Adapun apabila roh sampai tipat tenggorokan, li saat nulah tahu pada mau begita. Nah, begita ini tergantung daripada sifatnya. Apakah itu dijadikan soleh atau dijadikan jahat. Lamun dijadikan soleh, maka si tepenggitan adalah surga. Bentangan malaikat Jibril si kanan dengan berbagai macam penggita-penggita sembahyaan di kanan. Sehingga di saat si asik menikmati pandangan surga si terbentang melalui sayap kanan malaikat Jibril, si terdatangan di waktu sedang roh di tenggorokan, dia tak sibuk malaikat Israel untuk nyuguhan roh dia tidak. Dia tidak. Karena apa? Karena itu sedang asik atau panak dalam menikmati pandangan. Sehingga dia biasa marantan Mus'ab bin Umair si tepeleng naik waktu sholat. Boleh jadi di saat sholat dia betul-betul ya nyerminan zat Allah secara terbuka melalui tajallina dalam hati. Ali bin Abi Thalib si segulang panak dengan betakna di waktu sholat. Dia tidak sekedi-kedi. Karena ibarat daripada dengan si soleh le waktu sakaratul maut lalu terdapat pandangan surga si sangat indah, mewah dan megah melalui bentangan sayap kanan malaikat Jibril. Adapun apabila dengan toleh, jahat, durhaka, maka gena gita bentangan sayap kiri malaikat Jibril si mengandung neraka timpa segala macam siksa. Setelah anda merasa tersiksa, memang kadang-kadang dia tergita orang anting dengan terbelalaklah pedantangnya. Padahal dia dengan jahat, dia sedang merasa terazab isi penggitaan mesa. Si berupa neraka timpa segala macam isinya si terbentang di dalam sayap kiri malaikat Jibril. Apabila cabut nyawana akan bertambah sakit. Lamun dengan beriman sebelum tercabut nyawana di nasa karena ia panak dalam kemewahan, penggawahan dan keindahan daripada surga terbuka antipaya. Si terbentang melalui sayap kanan malaikat Jibril. Jadi tanzurun. Kalian bisa melihat secara teliti. Kalian bisa melihat secara teliti. Apa kaitan dengan izyara? Walau yaral ladzina zalamu izyarunal azab. Artinya adalah apabila dunia waktu dengan sakaratul maut separuh sedang ada di alam muhtadar. Alam muhtadar dan sakaratul maut itu para alam muhtadar. Artinya alam di saat dia dihadirkan. Hadirkan apa? Surga atau neraka. Wa antum hina izin dan zurun. Apabila terkembali kepada lau yang merupakan harfu syartin, berkendak kepada jawab. Jawabnya adalah wa jawabus syarti mazhubun yupassiruhu al-madhkur, yaitu adamu zulmihim, yaitulah mereka tidak akan zalim. Mereka tidak akan zalim. Allah mengkabarkan peristiwa yang akan terjadi mungkin jutaan tahun yang akan datang setelah di alam mahsyar. Seolah-olah
Allah menyajikan fakta nyata isi bau kita dengan pandangan mata bahwa dengan kafir kita ruan siksaan daripada kejahatannya niscaya pasti tanegen jerak jadi dengan kafir, jadi jerak dengan zalim. Kemudian mundur kepada kalimat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dengan kafir, artinya sebagian daripada manusia ini kan manusia kafir sebagian, isi meyakini selain Allah pun memiliki kekuatan untuk membantu manusia memperoleh segala hajat. Baik hajat untuk mendatangkan sesuatu keperluan atau hajat untuk menyingkirkan bencana dan malapetaka. Menurut keyakinan sebagian manusia, tidak sekedar meyakini lagu mencintai anda, mencintai akan berhala-berhala, marantan mencintai Allah, marantan cintanya kepada Allah. Maka berdasarkan itulah apabila umat Muhammad, kita pada ini umat Muhammad, mencintai sesuatu selain daripada Allah dan Rasulullah, sampai menyebabkan kita lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah, zikir dikwa, selawat dikwa, lagu tetap dah mengakui segala macam dua benda si berduanya adalah merupakan milik Allah. Milik Allah. Sehingga bangnya adalah Allah. Niscaya pasti intana lebih mencintai Allah daripada harta si berduanya. Karena la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak ada paranin dengan tulen-tulen beriman sampai Allah dan Rasulullah jauh lebih dicintai terbandingkan cinta kepada selain Allah. Lalu ini kahubillah ni, mencintai berhala marantana mencintai Allah. Marantana mencintai Allah. Berarti hubbuhum lillah adalah musabbabi, kemudian hubbuhum lil ausan adalah musabbah. Diserupakan cintanya kepada berhala itu kepada Allah. Hal inilah saya terus memberikan pelajaran bahwa tiang pelungguh doang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun tiang pelungguh pas kontrol, maka ini berlebihan kita mencintai makhluk Allah daripada mencintai Allah. Bedanya lantaran barang si cinta ini sebabkan tiang pelungguh menunda kewajiban terhadap Allah. Tak bernyaman-nyaman misal. Tak uji si Allah Ta'ala dengan nganyam sampi. Mokoh. Baik dua telu. Anyam. Ya doang. Pantun terus sampi ni. Teman-teman tu ya. Berhasil itanen. Beternak sampi ni. Sampai pokoknya. Dia ingat suara dengan bang kiri kanan. Dia dengar-dengar. Si dengarnya adalah pujian-pujian secara dalam hatinya, secara nafsunya. Si mengatakan sida sukses semeton karat sampai sida aja. Dia narak selain daripada sida. Ada lirik mesa. Si wayan cemohnya apa? Ta'ajum si setan melalui bisikan-bisikan halus. Akhirnya kedengaran suara azan berkumandang dengan kiri kanan timur barat laut daya. Sekedip pun dia dengar. Masih doang di kandang. Sampai liwat waktu sholat. Berarti secara tidak langsung. Dengan semacam niki. Bahwa membuktikan bahwa dirinya adalah hubbihim lil bakar. Asyaddu min hubbihim lillah. Cintanya terhadap sampi melebihi cinta kepada Allah. Ini sampai kadang dia dipidam. Si membayangkan tentang
kebahagiaan si memiliki sampai sangat luar biasa. Lagu apabila marak niki keadaan dia diingat Allah singi cadinya beliang sampai ini. Dan ikat. Nah, ini kita termasuk ya adalah dengan isi menganggap cinta kepada selain Allah lebih unggul daripada cinta kepada Allah sebagai penguasa tunggal alam jagat raya. Sementara makhluk niki melakukan pinaan Allah Taala. Pinaan Allah Taala untuk menguji apakah dengan arana alam niki manusia akan tetap mencintai aku atau justru cinta terbagi dua atau total hanya kepada alam. Jangankan mencintai sesuatu siwa arak, ndek negen jadi hijab, akan jadi hijab kepada diri yang pelunggu untuk sulit untuk nyerminan hakikat Allah. Karena lebih banyak ingat kepada kecil daripada ingat kepada Allah. Ingat kepada kecil. Artinya bolehlah dengan yang kecil. Lagu dan sampai asaddu hubban lil kecil. Jadi sekeduan juga masih kecintaan kepada selain daripada Allah. Sehingga bahkan sampai kepada cinta terhadap surga dan neraka, ini menjadi hijab untuk usul kepada Allah. Hijab. Bahkan sampai kebagusan temesa, ini jadi hijab. Apabila kita memandang kebagusan itu adalah berasal dari ita, dari temesa. Allah ngicanin terajin ngaji. Allah ngicanin rajin solat. Allah ngicanin terajin zikir. Allah ngicanin terajin bertasbih, bertamid, bertakbir. Ante ndek te aku sing ngebeng ite kerajinannya Allah. Namun anggap te bahwa kerajinannya semata-mata prestasi temesa. Maka rajin tenu pun jadi hijab untuk menghalangi ite sampai kepada Allah. Makanya sebabnya hub sangatlah penting. Berarti cinta Allah isi menyebabkan kita rajin. Cinta Allah kepada kita menyebabkan kita rajin selawat, zikiran, tasbih tahmid dan kebagusan-kebagusan selain. Ndak arak di dalam perasaan kita untuk mengatakan ni prestasinku, ni usahaku, ni ikhtiarku, ndak arak. Lamun arak sekali doang hijab, dinding. Nanelah ia tahu inti daripada tasawuf. Nah ia separan panak separan panak maknawi. Binasa artinya dengan tidak mengakui sesuatu makhluk ni arak, sekalipun kebagusan tepun dinding aku ia arak. Karena tanda daripada amal saleh itu terima Allah Ta'ala apabila terlupa. Amal saleh itu artinya suagawi terlupa. Wah. Sebaliknya, tanda daripada dosa salah tetap ampunin apabila teringat terus dosa salah ini. Apabila teringat terus kejahatan itu. Tandanya bahwa ia tak ampuni dosa salah itu. Lagu apabila terjadi sebaliknya, kebagusan doang ingatnya. Kesalahan tadi Tuhan ingat, tanda bahwa kebagusan dia terima, dosa salah dia tak ampuni. Ingatnya kan sebagai lambang daripada cinta. Semang lambang daripada cinta. Cinta kepada kebagusan akan menjadi penghalang pada cinta kepada Allah. Apalagi cinta kepada kejahatan. Para ulama tasawuf membahas masalah yuhibbunahum kahubbillah ini sangat-sangat detail. Sangat-sangat detail. Karena para sufi ini kan si burun adalah cinta. Al-hub. Cinta. Cinta Allah. Nah iya artinya
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalimat asyaddu adalah segat tafdil. Segat tafdil. Seolah-olah perbandingan. Dan seolah-olah Allah menyatakan, dengan beriman sekalipun, ia masih ada perasaan cintanya terhadap selain Allah. Cuma cintanya kepada Allah lebih banyak terbanding kepada cintanya kepada si lain. Lamun tepina kalimat asyhadu ini merupakan segat tafdil. Berarti cinta kepada Allah lebih keras daripada cinta kepada si lainan. Berarti lamun masih ada perasaan cinta kepada selain daripada Allah, terjadilah perbandingan antara dua cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk Allah. Sedangkan sufi menuju bahwa dinara kanggo cinta kepada selain daripada Allah. Hanya Allah lah yang dicintai. Atut nara perasaan cinta kepada selain Allah. Misalnya tercinta oleh senina, tercinta oleh anak jari, tercinta oleh apa beli banda, adalah merupakan apa? Merupakan wasilah, jalan untuk belajar mencintai Allah. Atau ia merupakan bagian daripada cinta kepada Allah. Arab pun cinta itu terbagi-bagi. Bagi-bagi. Kalimat bagian dalam hal ini artinya adalah tidak berarti 70% untuk Allah, 20% untuk selain Allah. Tidak. Karena apa? Karena kita mengakui bahwa apapun si Arab ini adalah merupakan alam si jari syahid, si jari saksi. Si jari saksi tentang arakna Allah. Maka apabila narak perasaan cinta terhadap alam, lagu bau kita atur ya untuk jadi wasilah atau untuk mencintai alim dan semina alam, maka alam ini tidak jadi hijab. Lagu setiap kali kita alam menyebabkan kita semakin baru ingatan kepada Allah. Jadi dengan kafir mencintai berhala, marakna mencintai Allah. Berarti cintanya kepada alam sebagai ukurannya cinta kepada Allah. Bahkan kalimat kahubbillah ini dia berarti persis musabah dan musabbabi. Dalam arti mencintai Allah dan mencintai alam atau mencintai alam seperti mencintai Allah. Mencintai Allah. Lagu ia merupakan marak-marak dengan Islam si mencintai Allah, sini cinta terhadap berhala dengan kafir. Berarti dengan kafir dia narak cintanya kepada Allah. Cintanya kepada alam, pada sekutu. Perbandingannya adalah perbandingan cinta dengan kafir terhadap alam berbanding kepada cinta dengan Islam terhadap Allah. Apabila dengan Islam sangat-sangat cinta kepada Allah, dengan kafir sangat-sangat cinta terhadap berhala-berhala, terhadap patung-patung sesembahan. Nah inilah dua ayat niki saling kait mengkait. Dalam kaitannya, kaitan antara cinta akan berbuat cinta, zalim akan berbuat zalim. Kezaliman kadang-kadang ia merupakan suatu isi akan mendatangkan penyesalan. Sementara watauna di alam jaza, alam pembalasan, dina alam amal. Alam amal dunia waktu hidup di dunia ini.